Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Dan di pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu hati, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini, satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Allah kami yang besar, yang dahsyat dan mulia. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami ada sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami hebat, tapi semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu di pagi hari ini Tuhan, kami umat tebusan-Mu, kami yang mengalami kebaikan-Mu Tuhan, kami yang mengalami penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyatukan hati kami, suara kami, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Berkaryalah Roh Kudus di tengah kami. Engkau Tuhan mengadakan perkara yang ajaib bagi kami. Kami berdoa tidak ada seorang pun yang terlewatkan di pagi hari ini. Setiap kami mengalami Engkau Tuhan, setiap kami mengalami jamahan dari hadirat-Mu, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pertukaran. Engkau Tuhan menggantikan kelemahan dan kekuatan. Sakit Engkau berikan kesehatan Bapa, dan kami percaya jalan keluar tersedia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengagungkan Engkau, memasyurkan Engkau Tuhan, pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Dan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami mau tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu.
Kiara barabasi, kiara banamaya rabasi, kiara manamaya rabasi. Kami menyembah Engkau Yesus yang baik, Allah yang setia. Ya rabasi, kiara banamaya rabasi. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan terus memuji-muji Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami, sebab kami punya Engkau Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, kami bersyukur Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari jemaat saja nyanyikan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Kami nyatakan Tuhan, kami tetap beriman hanya kepadamu. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan,
yang berikan kami keselamatan dan sumber pengharapan kami, yang mau terus memuji Tuhan, memuji namanya. Katakan amin. Haleluya. Kita percaya nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Sumber keselamatan kita hanya di dalam namanya. Lindungiku dari
Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah masuk di tahun yang baru. Tuhan, terima kasih karena Engkau memimpin kami Tuhan, melewati hari-hari demi hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sekarang kami mau duduk dengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, kita kembali mau belajar firman Tuhan ya. Kita senang sekali kita sudah tiba di tahun yang baru. Ya, tahun yang baru. Tidak banyak orang yang diberikan kesempatan menikmati tahun yang baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya, dengan bebas seperti kita. Ya, kita bersyukur di negara kita bisa bebas belajar firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah dari siang hari ini kita akan belajar satu hal, ya, yaitu tentang tantangan dan harapan. Tentang tantangan dan harapan. Apa itu tantangan? Apa itu harapan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari Yeremia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kita baca bergantian. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ya. Oke. Saya ayat 5, Anda 6 dan kita bergantian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terus? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus? Nah, ayat yang baru kita baca ini sebetulnya bisa dibagi dua, ya. Ayat 5 dan ayat 6 itu dibaca bersama. Kemudian setelah itu kita renungkan, kemudian kita lanjut ayat 7 dan 8 itu dibaca bersama. Jadi begini, kalau Anda perhatikan ayat 5 ya, Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Jadi ini Yeremia menulis bahwa ini betul-betul firman dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudaraku, ayat 5 dan 6 itu bicara orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menempuh hari-harinya. Yeremia berkata, Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan bilang kalau kita mengandalkan manusia, kita itu terkutuk. Ya, keras sekali firman Tuhan. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dua ini, mengandalkan manusia, lalu mengandalkan dia punya kekuatan. Dia kira dia kaya, dia kira dia kuat, dia kira dia jaya, dia kira dia ganteng, dia semua dia punya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bilang orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dia terkutuk. Terus dikatakan gini, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan itu artinya apa? Artinya menghadapi hari-hari yang akan datang, dia menganggap Tuhan tidak perlu dalam hidupnya. Saya akan mengandalkan saya punya kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, keahlian saya sendiri. Dan saya akan mengandalkan saya punya jaringan, saya punya networking, teman-teman saya, kenalan-kenalan saya. Itu berarti
mengandalkan manusia. Aku tidak perlu mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang dia terkutuk. Lalu dikatakan di ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tahu semak? Di semak-semak itu tidak ada buah. Kalau semak itu bicara tentang apa? Tentang pohon yang hidupnya itu tidak ada artinya. Semak-semak saja. Ya. Lalu dikatakan di situ, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Luar biasa ya. Tidak pernah baik keadaannya. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, jika kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita sendiri, menjauh daripada Tuhan, Tuhan bilang hidup kita seperti semak, hidup tapi tidak ada artinya. Ya, bikin masalah. Lalu dikatakan, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan. Tidak pernah sekalipun dia baik. Ya, saudaraku. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Sudah di padang gurun, di tanah angus lagi. Yang tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari tanah itu. Terus dikatakan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bayangkan, hidup di satu tempat yang tidak ada penduduknya. Lalu dikatakan di padang asin, di tempat yang orang hindari. Kita ada di situ. Begitu sulit. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Yang kedua di ayat 7. Ya, ini bagian yang kedua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ada berkat mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang tadi dikatakan hatinya menjauh dari Tuhan. Sekarang dikatakan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Perhatikan ya. Orang yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, mengandalkan hidupnya pada Tuhan, dikatakan dia seperti pohon ditanam di tepi air. Betul? Di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Perhatikan, yang tadi di atas dikatakan tidak pernah mengalami keadaan baik. Yang dibawa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, perhatikan. Pohon ditanam di tepi air, akar-akarnya merambat, akar ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir pada tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Ini perlu kita renungkan karena kita sedang ada di tahun yang baru. Ini adalah minggu yang kedua di dalam tahun 2025. Tahun yang baru. Kalau kita tanya, kita baca di internet, kita baca di mana, di surat kabar. Orang-orang pinter yang sekolahnya tinggi-tinggi. Ya, yang ahli ini ahli itu. Meramal keadaan. Ya, seperti itu tiap tahun kalau masuk tahun baru pasti. Tahun ini akan begini, tahun itu. Begitu ya. Saudaraku, apa yang engkau dapat dari situ? Lebih banyak orang meramal yang pesimis, betul? Pesimis semua dengan hidupnya. Tahun depan ini lagi ini, pasti beginilah, apalah inilah, politik beginilah, itulah, ekonomi begini begitu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita baca, kita akan menjadi orang pesimis juga. Kita takut juga dengan hari-hari depan kita, betul? Tapi orang yang menggambarkan keadaan ekonomi, keadaan dunia tahun depan, ya artinya tahun ini, yang tahun baru, dia punya data lengkap. Secara teori, secara pengetahuan, secara ilmu, dia benar. Karena dia punya data statistik yang menunjukkan bahwa nanti akan begini. Betul? Dia tidak sembarang bicara seperti orang meramal. Ya, pakai kartu. Nah, dia bukan model seperti itu. Dia orang sekolah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apakah kita sebagai murid Tuhan, waktu kita tahu tantangan tahun 2025, kita tahu tantangan di tempat baru ini, pasti begini, Pak, orang berkata, lalu kita menjadi orang pesimis? Saudaraku,
firman Tuhan siang hari ini bicara dengan tantangan dan harapan. Kalau kita sudah tahu bahwa di depan kita itu tantangannya model seperti itu, apa yang harus kita perbuat? Sebagai anak Tuhan, apa yang Anda dan saya harus perbuat? Supaya kita tidak larut dalam tantangan seperti itu. Kita tidak kalah. Saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita, jika kamu mengandalkan manusia, kamu tidak akan pernah mengalami hari-hari yang baik. Keadaan baik tidak pernah datang. Tetapi dikatakan jika kamu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi ada kata harapan, ya. Kita tidak akan khawatir dalam tahun yang kering. Ada amin? Harus amin. Kenapa? Karena kalau orang bicara, wah tahun ini tahun yang kering apa? Kita harus bicara bahwa Tuhan berkata kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak khawatir di dalam tahun yang kering. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Yesaya 43 ayat 2. Coba kita baca. Yesaya 43 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku, menghadapi tantangan bukan pasif. Kita karena kita melihat, wah pesimis ini itu, kita berangkat, oh sudah, saya hidup di rumah saja, saya berdoa saja. Tidak usah kerja, berdoa saja. Begitu? Kalau Tuhan tidak menyuruh engkau menjadi seorang pendoa 24 jam, mendoa sepenuh hati, sepenuh hidupmu, jangan coba-coba. Kita ditaruh Tuhan di dalam dunia ini untuk kita mempengaruhi masyarakat di sekeliling kita dengan karya kita. Jangan orang Kristen menjadi orang yang malas, ya. Saudara sadar atau tidak, di luar sana, di masyarakat itu, kalau dibilang orang Kristen, itu di dalam dunia kerja itu tidak bagus. Saya sudah berkali-kali mendapati. Image-nya orang Kristen itu tidak bagus, ya. Jadi kadang-kadang ada orang kalau melamar kerja dikasih tahu, kamu usahakan dia tidak tahu kau Kristen. Ini kenyataan. Kenapa? Karena orang Kristen banyak minta izinnya. Alasannya apa? Ada doa di rumah. Jadi kalau persekutuan doa malam, pagi-pagi dia sudah minta izin dan pergi kerja. Orang tidak suka di luar. Ya. Belum lagi latihan paduan suara. Ya. Kenapa kau izin? Cepat pulang. Latihan paduan suara, Pak. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, image seorang Kristen harus diubah di tengah masyarakat. Image seorang Kristen adalah orang yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu yang Tuhan mau. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang dunia. Itu perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam baru-baru kita baca, apabila engkau menyeberang, kata menyeberang itu aktif. Berarti ada orang yang pergi menyeberang. Melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kata tidak akan, itu bicara apa? Bahwa kita harus menghadapi tantangan, tetapi kita tidak pernah dihanyutkan oleh tantangan. Itu janji Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana proses kita mengerti ini semua, itu adalah menjadi sebuah tantangan bagi Anda dan saya. Ya, menjadi tantangan bagi Anda dan saya. Mazmur 144, kita baca dulu firman Tuhan. Mazmur 144 ayat 1. Ayo 1, 2, 3. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang.
Anda tahu Daud? Daud itu raja yang besar. Sampai sekarang dunia tahu tentang Daud. Bukan orang Kristen saja, seluruh dunia tahu siapa Daud. Saudara tahu Daud mulai dari mana? Daud mulai dari gembala. Waktu dia remaja, dia menggembalakan kambing domba papanya. Berapa ekor? 200? Berapa? Keras? 2 atau 3 ekor saja. 2-3 ekor saja di padang gurun. Di padang rumput. Dan Anda tahu padang rumput di waktu itu, padang rumput itu tidak 1 jam dari rumahnya. Padang rumput itu jauh, jadi mereka harus pergi berhari-hari di satu padang rumput. Di situ mereka bermalam, di situ mereka menjaga domba-dombanya. Ya, nanti bulan depan baru mereka kembali ke rumah papanya. Ya, nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud waktu dia menjadi raja yang besar, dia tulis kata-kata ini yang Anda baca. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud diajar Tuhan, dipersiapkan Tuhan di mana? Di padang rumput. Kenapa? Karena di situ dia harus bela dia punya domba. Kalau ada singa, dia berkelahi dengan singa. Kalau ada beruang binatang buas, dia berkelahi dengan binatang buas. Betul? Untuk jaga dombanya. Lalu di mana? Waktu dia lawan Goliat. Ya, lalu di mana lagi? Waktu dia menjadi pembawa senjata bagi Saul. Ini kelihatan tentara apa itu? Pembawa senjata. Tetapi Tuhan melatih dia. Waktu Saul iri hati sama dia, Saul mau bunuh dia, dia lari. Lalu Tuhan memimpin dia menjadi pemimpin barisan sakit hati. Betul? Orang-orang preman-preman itu, Daud itu kepala preman. Betul? Tapi dia mengajar preman itu tidak berlaku yang jahat, ya. Dia melakukan yang baik. Nah, saudaraku, itu Daud. Lalu di mana? Akhirnya Daud bisa menjadi panglima. Lalu Daud bisa menjadi raja yang sukses berperang. Tidak ada raja lain yang bisa tahan kalau dia berhadapan dengan dia. Saudaraku, apa yang saya mau kasih tahu saudara? Yang saya mau kasih tahu saudara adalah Daud bilang, yang mengajar tanganku. Siapa? Tuhan. Untuk bertempur. Anda sekarang, kalau di keadaan Anda sekarang, Anda di tengah tantangan yang keras. Anda seperti tidak bisa bernapas lagi dengan tantangan. Betul? Anda merasa, aduh Tuhan, kenapa hidupku begini Tuhan? Kenapa beban ini begitu berat? Kenapa ini, kenapa itu? Saudaraku, mungkin Daud dulu di padang gurun atau waktu dia lari, dia juga begitu. Makanya Mazmur Daud itu waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, banyak tentang begini. Banyak dia mengeluh kepada Tuhan. Dia menulis syair-syair keluhan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa ini? Kenapa itu? Tuhan marah? Enggak. Tetapi Tuhan memberi dia kekuatan supaya dia menang. Saudaraku, waktu engkau sekarang menghadapi tantangan dalam hidupmu, ingat, taruh harapan di dalam Tuhan. Maka engkau nanti waktu engkau sudah tua, engkau noleh ke belakang, engkau akan berkata seperti Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Kenapa gunung batu? Karena di gunung batu itu tempat kita berlindung. Pada saat kita susah, kita datang berlindung di gunung batu. Seperti sekarang, kalau engkau banyak tantangan, datang kepada Tuhan. Lalu dikatakan mengajar tangan-tanganku untuk bertempur. Saudaraku, Tuhan sekarang sedang mengajar engkau untuk menghadapi tantangan, bertempur, bukan untuk pasif, bukan untuk kalah. Lalu dikatakan jari-jariku untuk berperang. Artinya apa? Saudara harus ingat, melalui tantangan ini, engkau kalau keluar dari tantangan ini, engkau lebih kuat dari sebelumnya. Ya, engkau lebih kuat dari sebelumnya. Nah, saudaraku, apa langkah praktis yang Anda dan saya harus kerjakan ketika kita sedang dalam tantangan?
Ya, apa? Ya Pak, oke saya mengerti. Tapi apa yang harus saya kerjakan? Nomor satu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, engkau harus datang kepada Tuhan. Tadi dikatakan mengandalkan Tuhan. Engkau harus datang kepada Tuhan. Bagaimana cara datang kepada Tuhan? Baca Alkitab. Engkau harus baca Alkitab. Saya itu kadang-kadang tidak mengerti kenapa orang baca Alkitab itu cepat-cepat saja. Mungkin baca koran lebih bagus. Dia rasa lebih enak. Atau baca sosial media. Wah, dia bisa jam-jaman di situ. Baca. Ya, lihat Facebook, lihat Instagram, lihat TikTok. Tapi suruh baca Alkitab. Tidak sampai 5 menit, dia tidur. Saudara tahu, Alkitab itu adalah surat cinta dari Tuhan kepada kita. Waktu Anda di dalam tantangan berat, Anda tidak tahu mau bikin apa. Waktu Anda baca Alkitab, Anda seperti melihat surat cinta yang ditulis oleh kekasihmu kepada engkau. Betul? Yang di sini, ya, umur-umur seperti saya, ya, saya punya om dengan tante, Pak Margono, yang tua-tua seperti saya lah. Dulu kami kalau menjalin hubungan sama kekasih kami tulis surat cinta. Betul ya, Om? Betul, Om? Tulis surat cinta. Saya tidak tahu anak muda sekarang masih tulis surat cinta di kertas atau enggak ya? Atau sudah pakai WA? Saya rasa kalau pakai WA terlalu hambar, ya. Surat cintanya hambar sekali. Dulu kami menulis surat di kertas. Lalu kami tulis pakai tangan sendiri, tulis tangan. Ya tahu? Betul ya Om ya? Kami tulis tangan. Lalu kami gambar di situ apa saja yang kami mau ini. Lalu di situ kami tulis I love you. Surat cinta kan? Lalu kadang-kadang kita postkan itu, sebelum dipost amplopnya di harum-harum. Ya, sehingga dulu itu Pak Pos itu, ya, itu yang kita paling harapkan datang. Ya tahu? Kita paling harap Pak Pos datang. Kenapa? Karena mungkin dia akan bawa surat cinta. Saya mengenal orang yang dia menjadi bos dari ekspedisi. Dia berkata begini kepada anggotanya waktu dia briefing itu, pengantar paketnya. Dia berkata begini, kalian jangan mengutamakan paket-paket yang besar. Kalian anggap itu paket yang besar lebih berharga daripada surat yang secari surat itu amplop. Jangan, harus disamakan. Harus disamakan. Kamu menghargai surat secari surat amplop dengan yang paket besar. Kenapa? Karena di secari surat kertas itu ada surat cinta barangkali di dalam. Itu adalah harapannya orang. Ya toh? Kamu melayani surat itu, ya, harus dengan sepenuh hati, karena ini surat bagi kamu tidak berarti, tetapi kekasih orang ini sangat berarti. Kenapa? Karena itu harapannya. Anda mengerti? Berapa banyak Tuhan tulis di Alkitab ini I love you? Berapa banyak? Tuhan berkata kepada kita, aku mengasihi engkau. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika begitu ketika kita buka Alkitab, lalu kita baca dengan sepenuh hati, maka kita akan menemukan Tuhan berbicara dengan kita. Tidak ada orang yang buka surat cinta lalu dibaca cuma satu kali saja. Dia akan baca berulang kali. Betul? Itu surat cinta. Kenapa? Karena di dalam surat cinta itu ada pengharapan. Di dalam surat cinta itu ada sesuatu yang kita inginkan supaya itu terjadi. Ketika Anda dan saya baca Alkitab, Anda menemukan Tuhan berkata, marilah kepadaku wahai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah waktu engkau susah, waktu engkau baca itu, ayat-ayat itu, engkau baca seperti biasa saja?
Tetapi kalau engkau baca seperti engkau membaca surat cinta, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Walaupun aku susah seperti sekarang, aku letih, aku lesu, aku tahu aku harus datang kepadamu dan aku percaya engkau akan memberikan kelegaan padaku. Itu yang betul. Ya saudara. Oke, nomor 1 adalah berdoa. Baca Alkitab. Nomor 2 adalah berdoa. Berdoa kalau kita kaitkan tadi, itu sama dengan orang pacaran di telepon. Betul? Dia berbicara dengan kekasihnya di telepon. Ada orang bicara dengan kekasihnya di telepon cuma 1-2 menit. Ya? Kalau dia lagi pacaran di telepon, oh ya, enggak. Oke, sudah ya. Oke, tutup. Itu bicara pacaran apa di telepon? Enggak. Dia akan lama sekali, betul? Kenapa? Karena itu kekasihnya. Sampai pulsanya habis, cepat-cepat pergi beli pulsa lagi. Saudaraku, jika engkau berdoa kepada Tuhan dan engkau cuma formalitas bicara sama Tuhan, engkau tidak sedang bicara dengan kekasih. Tuhan berbicara kepada kita melalui doa. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat kita tidak tahu mau bikin apa lagi, kita datang berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu kata-kata yang manis-manis. Engkau datang kepada Tuhan dan engkau menangis, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Kenapa? Karena Dia kekasih jiwa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita baca Alkitab, mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau akan berkata, saya tidak tahu mau bicara apa. Ya. Kalau engkau punya kekasih, engkau akan menemukan 1001 macam kata-kata alasan untuk bicara. Betul? Demikian juga dengan Tuhan. Engkau akan menemukan apa saja yang bisa engkau beritahu kepada Tuhan. Ya, itu berdoa. Nah saudaraku, yang ketiga adalah apa? Jangan pernah tinggalkan gereja. Ketika engkau sulit seperti apapun, engkau berdosa seperti apapun, jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan pernah. Kenapa? Karena Tuhan bilang hatinya menjauh pada Tuhan. Jangan pernah hati kita menjauh kepada Tuhan. Iya Pak, tapi saya sudah berdosa besar. Tetap datang kepada Tuhan. Ya, tetap datang kepada Tuhan. Gereja bukan kumpulan orang-orang suci, malaikat. Malaikat nanti kita semua orang suci yang nanti ada di sorga. Tapi gereja ini bukan tempat orang suci. Gereja adalah tempat orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang sadar bahwa dia perlu pertobatan. Kita datang ke gereja bukan karena kita suci. Kita datang ke gereja karena kita apa? Kita tahu, Tuhan, aku mau bersekutu denganmu. Aku capek. Aku mau disegarkan. Tuhan, aku berdosa. Aku mau bertobat. Itu. Nah saudaraku yang terkasih, lalu bergereja bicara seperti apa? Bicara seperti seorang kekasih pergi ke rumah kekasihnya. Betul? Dia betapa mempersiapkan diri untuk pergi. Tidak ada orang mau ke rumah kekasihnya langsung tiba-tiba, oh saya pergi deh. Tanpa dia ganti baju lah, ya mandilah, apa semua. Ada orang yang kalau dia waktunya pacaran, dia sudah janji nanti keluar jam 7, dia jam 5 dia sudah siap-siap. 2 jam sebelumnya. Kalau dia pergi gereja, bisa terlambat. Harus dirubah, ya. Kita ke gereja itu seperti kita ke rumah kekasih kita. Ya. Kita ke rumah kekasih kita. Kita mempersiapkan terbaik. Kenapa? Kita tahu di sana kita akan bertemu kekasih kita. Di sana kita akan memuji Tuhan. Di sana kita akan menyembah Tuhan. Di sana kita akan dengar suara Tuhan yang seperti sekarang. Nah saudaraku, lalu yang selanjutnya adalah mari kita menyembah Tuhan. Apa itu menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan bukan sekedar seperti tadi kita
kebaktian. Menyembah Tuhan yang sebenarnya adalah di tempat Anda bekerja. Di situ Anda melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ketika saya punya kesempatan untuk korupsi, orang lain tidak akan tahu. Tidak ada CCTV, tidak ada apa. Saya punya kesempatan untuk korupsi. Saya punya kesempatan untuk mengubah angka-angka. Saya punya kesempatan. Tetapi karena saya anak Tuhan, saya berkata tidak. Itu adalah penyembahan. Ya, saya pernah baca itu dari seorang hamba Tuhan menulis. Penyembahan bukan di gereja, karena di dalam gereja setan pun menyembah. Tetapi di luar sana, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa berdosa, tidak ada orang tahu kita di tempat pelacuran. Tidak ada orang tahu. Tetapi karena kita tidak mau berdosa, kita tinggalkan situ. Bisa mengerti? Itu adalah penyembahan. Dan penyembahan yang kita kerjakan di sepanjang hidup kita, itu sama dengan engkau berjalan dengan kekasihmu. Ingat, Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dia menyertai kita, dia Immanuel. Jadi kalau kita di tempat kerja kita, di tempat satu orang pun yang tahu, lalu kita berdosa, kita harus ingat, Tuhan kekasih kita tahu. Karena dia bersama kita. Ya, saudaraku. Oleh sebab itu kiranya firman Tuhan membuat Anda dan saya mengerti. Ya, membuat Anda dan saya mengerti. Saya akan menutup dengan kesaksian. Ya, saya akan menutup kesaksian artinya begini. Semua yang Anda alami sekarang, semua yang Anda alami sekarang, ingat, kita punya episode hidup kita belum selesai. Kita mungkin sedang ada di bab 2, di bab 3 dari novel cerita kita. Betul? Ya, kalau kita ada kitab di Alkitab, mungkin kitab namanya kitab apalah gitu. Ada kitab Yosua, Yeremia, ganti namamu di situ. Ya, karena itu kitab kehidupanmu. Tuhan bilang nanti di sorga Tuhan akan cari kita ada enggak namanya kita di kitab kehidupan. Betul? Kita mungkin ada di pasal 3 kah, ada di pasal 4 kah, ada di pasal 5. Belum selesai pasalnya kita. Saudaraku, ingat. Di jalan yang Tuhan engkau sedang kerjakan ini, nanti kalau engkau sudah di pasal-pasal yang lanjut, waktu engkau balik ceritanya, engkau lihat ceritanya di depan, engkau akan menemukan ternyata Tuhan sudah mempersiapkan engkau sampai di situ. Ya. Kesaksian saya begini. Anak saya yang bungsu itu dia bersekolah tahun lalu di Jerman, ya. Dia mendapatkan undangan untuk boleh ke sana untuk ujian, untuk diterima di college, ya, college kelas persiapan sebelum universitas. Lalu kami berangkat bawa dia ke sana, ya. Lalu kami berangkat bawa dia. Singkat cerita, di sana dia diterima, ya. Dia diterima. Ini anak saya yang kedua ini, ya, yang bungsu ini tidak seperti kakaknya. Kakaknya juga ada di Jerman. Kalau kakaknya itu kalau sekolah dia pintar, ya, akademisnya baik. Tapi anak saya yang kedua ini akademisnya lebih banyak dia main gitar daripada pegang buku. Ya, jadi Anda sudah tahu lah kira-kira modelnya seperti apa, ya. Tapi dia di sana, dia pergi ke sana untuk ujian. Dia diterima, ya. Jadi waktu dia diterima, dia telepon neneknya. Karena waktu dia mau ujian, sekarang dia mau menuju ujian, dia telepon neneknya, jadi mama saya. Dia bilang, "Ama, tolong doakan saya, ya." Mamanya bilang, "Oke, saya doakan." Ya. Jadi singkat cerita dia diterima di sana, ya, di Frankfurt. Di student college, ya, college. Lalu dia telepon dia punya oma, ya. Kira-kira 1 minggu setelah ujian dia ada pengumuman. Dia telepon ke kami orang tuanya, waktu itu kami ada di tempat lain. Dia bilang, "Saya diterima, Papi." Apa saya punya reaksi pertama? "Nak, kamu cek baik-baik itu nomormu betul enggak yang keluar?"
cek baik-baik. Dia bilang, saya sudah cek. Saya sudah cek berkali-kali. Saya juga tidak percaya saya diterima, papi. Dia bilang begitu. Oke. Jadi saya sudah mengerti. Dia telepon ke omanya. Omanya bilang begini. Nak, itu ajaib kau diterima, nak. Ajaib sekali kau diterima. Anda mengerti? Apa artinya? Itu artinya mau kasih tahu dia bahwa kamu sebetulnya itu tidak layak diterima. Itu dia dengan ketawa-ketawa dia bilang, iya saya tahu, tapi saya diterima. Dia begitu ya. Oke, lalu dia diterima. Episodenya belum selesai sampai situ. Waktu dia diterima, pihak dari sekolah berkata, minggu depan sudah sekolah, kamu harus segera masuk. Dan ketika itu kami harus cari asrama untuk dia. Asrama tidak ada. Ya, sekolah berkata ada asrama sekolah, tapi harus nunggu 6 bulan, mendaftar dulu. Lalu kami cari keliling untuk cari kos apa, tidak ada. Ya, kami cuma punya waktu kalau tidak salah itu 5 hari. Kamu harus kembali ke Indonesia. Tidak ada. 3 hari kami cari, tidak ada. Tidak dapat. Ya, karena memang susah sekali. Dan kami sudah tidak tahu bagaimana. Bicara sama dia, berdoa saja. Kita berdoa tiap hari. Lalu saya punya seorang sepupu di sana yang menikah dengan orang Jerman. Dia telepon saya karena dia tahu saya di sana. Saya ceritakan seperti ini, dia bilang, waduh bagaimana ya? Saya tidak ngerti itu kotamu. Ya. Lalu dia bilang, oh tunggu dulu. Saya ada teman yang menikah dengan orang Makassar. Suaminya orang Makassar. Ya. Di Jerman. Ya. Saya telepon dia dulu. Lalu telepon dia, singkat cerita itu suaminya karena sama-sama orang Makassar. Dia telepon saya bicara Makassar. Ya, lalu saya jelaskan saya perlu ini tempat ini. Dia bilang, aduh saya enggak tahu ya. Saya tinggal di samping kota. Lalu saya bicara. Oh dulu kamu tinggal di mana di Makassar ya, begitu kan? Oh saya tinggal di jalan ini. Saya bilang, saya enggak tahu bagaimana bisa nyelutuk, saya gereja itu di situ. Lalu dia bilang, hah? Kau gereja di situ? Ya, iya. Jadi singkat cerita begini. Waktu saya kira-kira tahun-tahun 90-an, ya saya masih kuliah waktu itu. Saya kalau datang gereja, itu saya cepat datang, ya. Kebaktian belum mulai, saya sudah datang. Lalu teman orang ini punya oma, itu adalah jemaat di tempat kami. Jadi bayangkan ya, omanya dia ternyata jemaat di gereja saya. Dan oma itu punya floris, punya bikin bunga itu. Memang dulu di gereja kami itu tiap minggu ada bunga segar. Tiap minggu itu oma pasti kirim. Ya, untuk gembala kami yang sudah tua, ya. Gembala lama kami, ya. Jadi dia tiap minggu dia kirim itu. Dan Anda tahu siapa yang kirim? Orang itu, cucunya itu. Dia bilang, omaku itu, saya yang bawa ke sana. Jadi sudah punya hubungan seperti itu. Karena dia merasa terikat dengan saya, lalu dia carikan. Lalu dia kasih tahu, ini ada nomor, coba kau hubungi ini nomor. Ini oma-oma ya, ini oma-oma. Jadi bayangkan ya, saya di sana ditolong sama oma-oma terus. Ini oma-oma, orang Indonesia. Kamu coba deh, siapa tahu dia bisa kasih tinggal di rumahnya. Ya. Lalu saya telepon itu oma, singkat cerita, anak saya diterima di sana. Anak saya harus tidur di ruangan keluarga, ya, yang dijadikan kamar. Dia tidur dia tidur sambil menunggu, ya, menunggu kepastian dia. Saya pikir, aduh bagaimana ya, 6 bulan tidur model begini, ya, kalau itu pun diterima. Ya, dia punya pemanas jauh lagi, jadi dia tidur itu kedinginan mungkin. Waktu itu musim dingin, Januari begini. Ya sudah, yang penting kamu enggak homeless di situ. Ya sudah, saya pergi. Tetapi sebelum pergi dia dapat email dari sekolahnya berkata begini, kamu boleh mendaftar, tapi di sini ada 10 kamar yang kosong. 5 untuk anak laki, 5 untuk anak perempuan, untuk orang-orang yang non-Eropa. Kamu boleh mendaftar dan akan diundi. Ya, begitu. Jadi waktu kami tinggalkan situ, kami belum tahu dia apa. Dan singkat cerita, dia diterima. Di undian, jadi dari 5 dia dapat 1. Ya, Anda tahu? Lalu dia oma cuma sekitar 3 minggu, lalu dia pindah ke tempat baru sampai sekarang.
Apa yang mau saya beritahu kepada saudara? Waktu saya mendengar bahwa orang ini berkata, ada itu rumah, ada itu oma-oma yang bisa tampung mungkin kamu. Dan oma itu akhirnya menampung anak saya. Dan oma itu baik. Dia anggap anak saya cucunya. Dia kasih selimut. Waktu pindah dia kasih, ini ada selimut, bawa ke sana. Gitu. Ya, dan seterusnya. Masih dimasakkan apa, sering disuruh datang makan di rumahnya dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena waktu saya dulu masih pemuda, saya di gereja terima itu buket, ya, dan saya anggap itu pekerjaan yang tidak ada artinya waktu itu, tetapi itu membuat saya punya koneksi dengan orang ini yang saya tidak tahu sampai hari ini. Saya tidak lihat mukanya, yang sudah tolong saya, tolong anak saya. Kenapa? Karena Tuhan beracara dalam hidup kita. Waktu saya dulu terima itu karangan bunga, saya tidak pernah tahu bahwa karena karangan bunga ini nanti berapa puluh tahun ini ada ceritanya. Ini karangan bunga, betul? Ini ada ceritanya. Kalau saya tidak nyelutuk bahwa saya bergereja di situ, itu orang akan menganggap saya, sudah, nggak perlu ditolong, betul, biasa saja. Tetapi karena saya punya koneksi dengan dia langsung waktu itu, ya, dia carikan saya langsung. Tidak langsung ya, jadi maksudnya dia kasak kusuk carikan saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tantangan kita seperti itu. Dan harapan kita di depan kita. Berikan, gantung harapanmu kepada Tuhan. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Maka dia akan menulis cerita hidupmu indah. Sekarang kau akan berkata, tidak indah Pak. Indah, percaya sama saya. Indah. Seperti Daud nanti. Waktu tuanya dia berkata, indah hidupnya. Ya, baik saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan menyertai Anda. Mari kita bangkit berdiri. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku, bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan.
bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman. Kiranya firman-Mu masuk di dalam hati kami, membuat hidup kami yang penuh keluh kesah menjadi penuh ucapan syukur kepada-Mu. Ketika kami menghadapi tantangan demi tantangan, kami tahu Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan tangan-tangan kami, jari-jari kami Tuhan, untuk bertempur dan berperang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong beri kami hati yang mengasihi Engkau. Tolong beri kami pengertian supaya kami tidak lari daripada-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami selalu ingat bahwa Engkau adalah kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan. Satu kali kelak kami akan bertemu dengan Engkau, mempelai kami, dan kami akan masuk ke surga bersama-Mu di rumah-Mu seumur-umur kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Percaya bahwa hari ini kita boleh mengikuti ibadah dan semua boleh diberkati. Mewakili Bapak Gembala menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini boleh bersama-sama beribadah, dan juga kepada hambanya Bapak Robi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah kita semakin hari, khususnya di tahun yang baru ini, kita jalani. Kita tidak takut dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi kita benar-benar sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan bawa korban syukur bagi yang ingin mengembalikan perpuluhan. Di depan ada kotak, ya, dan seperti biasa ada 2 kantong yang diedarkan, satu untuk tempat ibadah dan satu untuk persembahan umum. Baik, untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Yesus Tuhan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa setia di dalam segala apa yang kami jalani. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami boleh beribadah, hari ini kami boleh dengarkan sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami hidup sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, kami hidup hanya bergantung kepada Engkau. Kami melakukan segala sesuatunya dengan berharap bahwa hanya pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapak Robi yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari ini. Diberkati urapan yang baru, diberkati keluarga, istri, anak-anak semuanya Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan kekurangan, mereka akan selalu dapatkan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya umat-Mu di tempat ini akan membawa persembahan. Tuhan berkati semuanya, dan kami percaya bahwa semuanya dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita di siang hari ini, mari bangkit berdiri jemaat Tuhan.
Kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Biar setiap kami mengalami kuasa dari ibadah hari ini. Terima kasih Engkau mengukir setiap nama kami di telapak tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam menghadapi hidup ini, tantangan apapun, kami mau belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau adalah kekasih jiwa kami Tuhan. Ajar kami mencintai firman-Mu lebih lagi. Ajar kami lebih dalam lagi untuk masuk di dalam penyembahan kepada-Mu Tuhan. Agar kami boleh membawa terang Tuhan ke dalam dunia ini. Bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, kami belajar untuk berbagi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Memberkati setiap rumah-rumah tangga umat-Mu. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami yang mengalami kesulitan, yang mengalami tantangan, pada saat waktu Tuhan, kami boleh bersorak-sorai memuji nama-Mu. Karena Engkaulah pertolongan kami yang sesungguhnya. Berkati umat-Mu Gereja Betani Makassar Tuhan. Setiap apa yang kami butuhkan, setiap apa yang kami perlukan, kami tahu tempat pelarian kami ada di dalam Engkau. Dan di situ kami akan menemukan semuanya yang terbaik yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati anak-anak kami yang sedang studi, berkati anak-anak kami yang sedang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau memberkati, menyediakan hidangan yang terbaik bagi setiap rumah-rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam berkat kasih-Mu. Kami ada di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami.
Bapak David Parengkuang yang sedang ada di Manado. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat-Mu, memberikan pengurapan yang dalam menggembalakan kami. Kami percaya Tuhan berbicara senantiasa lewat hamba-Mu. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau saat ini mama dari hamba-Mu sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit Tuhan di Manado. Tuhan, kami lepaskan bilur-bilur kesembuhan itu. Kami lepaskan kuasa kesembuhan itu menjamah omah yang sedang terbaring sakit. Tuhan, beri penghiburan kepada Oma, beri kekuatan kepada Oma, dan dia boleh melihat bagaimana Tuhan yang besar bekerja di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa menopang Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Dr. Leni Matoke. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan memberikan pengurapan yang lebih lagi Tuhan. Seisi rumahnya Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Dan kami juga memberkati kota kami, kota Makassar. Berkati Makassar Tuhan, dengan kedamaian dan sukacita yang dari sorga. Kami boleh beribadah di Makassar dengan aman, dengan tentram. Dan kami percaya perlindungan atas Makassar datangnya dari Engkau Tuhan. Makassar aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan perekonomian di Makassar menjadi baik, bahkan lebih baik lagi. Karena ada Tuhan yang memberkati kota kami Tuhan. Memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa seluruh pemimpin negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Indonesia aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohonkan berkat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Berbelas kasih Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat wajahmu ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih anugerah yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama yang besar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita